Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah masih memberi kesempatan kita bersilaturahmi dalam media sosial ini. Paling tidak kita berinteraksi satu sama lain, sama-sama belajar dalam beberapa perspektif pandangan Islam, khususnya Al-Quran berkaitan dengan ikhlas. Apapun yang kita pahami, Al-Quran sudah jelas memberi koridor, memberi makna yang tersurat di dalamnya dari beberapa ayat-ayat dalam beberapa surat-surat Al-Quran berkaitan dengan kata-kata ikhlas. Kalau kita memahami arti atau makna ikhlas sendiri secara perspektif bahasa, dalam hal ini bahasa Arab, kita terjemahkan dan informasikan dalam bahasa Indonesia. Berasal dari kata Al-Arab ikhlasun, yang berarti murni, bersih dan sempurna, seperti minyak yang jernih tanpa campuran. Kalau dalam filosofi Jawa mengatakan juga, ikhlas itu sebagaimana orang yang pergi ke kamar mandi, ketika sudah tunaikan hajatnya dan dia keluar, dia tidak akan bertanya apa yang dia keluarkan, berapa banyak yang dia telah beri atau keluarkan juga di situ, sehingga dia tidak berpikir tentang apa-apa yang telah dia tunaikan sebuah hajatnya. Demikian pula Allah mewahyukan sebagian daripadanya melalui utusannya, bahwasanya ikhlas secara universal adalah perbuatan yang kita sendiri kalanya lebih sering lupa perbuatan baik apa yang kita perbuat, karena bukan surga atau neraka yang kita harapkan dari semua keikhlasan ini. Semua hanya mengharap dari beberapa ayat dalam beberapa surat Quran yang kita cukup hari ini tentang satu ayat di dalam surat yang dikandung di Al-Quran adalah pada surat Al-Kafir. Dalam Al-Kafir mengatakan lakum dinukum waliyati, yang mana artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku, merupakan kemandirian dan keikhlasan dalam memegang prinsip keimanan. Jadi jika kita boleh meneladani bagaimana riwayat turunnya perintah ikhlas dalam ibadah, paling tidak dimulai dari hal kecil dari pribadi kita, tanpa harus menilai atau menimbang dari orang yang lain. Mereka akan berkaitan dengan itu, sebagaimana Allah memerintahkan sholat, sebagaimana Allah memerintahkan kita zakat dan bersedekah, bagaimana Allah memerintahkan haji dan umrah. Mana tentang ganjaran bagi orang-orang yang ikhlas, Allah juga menjanjikan, dan insya Allah janji Allah tidak akan pernah teringat. Namun manusia kalanya janjinya melebihi sifat langit yang telah dia sendiri sadari, dia hanya sebatas tercipta dari tanah. Pemirsa media kuliah online, dalam menjalani ikhlas banyak tantangan yang akan kita hadapi. Karena kita sadari sifat riya dan sum'ah yang ingin dipuji dan orang lain mengetahui tentang apa-apa yang kita perbuat. Kadang-kalanya kita punya keraguan dan syak, bagaimana hati kita terganggu dengan rasa ikhlas itu sendiri.
Dan yang terakhir adalah ubud dunia yang melekat pada diri kita, yaitu cinta dunia. Kita kalanya berharap memberikan nilai setitik, kita juga berharap mendapatkan sebelah, karena Allah telah menjanjikan itu. Namun terlepas dari janji Allah yang tidak teringkari, bukankah ikhlas tidak akan berharap dan tidak boleh berkeras? Maka halnya sebagaimana Allah pernah menyampaikan dari beberapa yang diriwayatkan, jika toh surga neraka itu tidak pernah aku ciptakan, akankah kau masih menyembahku? Maka tantangan keikhlasan yang lebih indah ada di sini. Maka marilah kita menumbuhkan rasa ikhlas di dalam diri kita, di dalam diri masing-masing individu, bahwasanya tentang ikhlas yang kita ada dalam hidup ini bukan masalah surga, neraka, pahala atau ganjaran, tetapi keridhaannya yang kita. Jadi kita sebagai bagian dari umat Rasulullah, hamba Allah, belajar ikhlas dari diri sendiri. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.